3.500 T untuk penyelenggaraan Piala Dunia. Qatar memang tidak main-main dengan penyelenggaraan Piala Dunia kali ini. Dan anggaran sebesar 229 miliar dolar Amerika atau setara dengan 3.500 triliun itu telah digelontorkan selama 12 tahun terakhir, yaitu sejak Qatar terpilih sebagai tuan rumah Piala Dunia tahun 2022. Dan anggaran ini juga telah dinobatkan sebagai penyelenggaraan Piala Dunia termahal sepanjang masa. Dan sebagai perbandingan, penyelenggaraan Piala Dunia sebelumnya, yaitu Afrika Selatan pada tahun 2010, hanya mengeluarkan 3,6 miliar dolar, dan Brazil pada tahun 2014 hanya mengeluarkan 15 miliar dolar. Sedangkan Rusia pada tahun 2018 mengucurkan dana sebesar 11,6 miliar dolar. Dan hal ini berarti anggaran penyelenggaraan di Qatar itu 20 kali lebih tinggi daripada anggaran Piala Dunia sebelumnya. Dan sebenarnya untuk apa sih Qatar mengeluarkan dana sebesar itu? Dan seberapa besar potensi keuntungan Qatar dengan melakukan investasi di gelaran Piala Dunia kali ini? Hai, saya Andre dan kali ini kita akan bahas tentang anggaran luar biasa besar untuk Piala Dunia Qatar tahun 2022. Silakan simak video ini sampai habis dan jangan di-skip supaya kamu nggak ketinggalan setiap detail informasi pentingnya. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah mau subscribe. Dan pembahasan pertama kita pada video kali ini adalah untuk apa Qatar mengeluarkan dana sebesar 3.500 T. Jadi Qatar merupakan negara pertama di wilayah Timur Tengah yang menjadi tuan rumah Piala Dunia. Dan dalam proses seleksinya, Qatar berhasil mengalahkan kandidat tuan rumah lainnya seperti Australia, Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan. Dan nampaknya pemerintah Qatar itu tak mau tanggung-tanggung untuk bisa menunjukkan performa terbaik dalam penyelenggaraan Piala Dunia tahun 2022 ini. Dan hal ini ditunjukkan dengan melakukan banyak megaproyek. Misalnya aja yang pertama adalah pembangunan 8 stadion. Jadi Qatar mempersiapkan 8 venue stadion yang memenuhi kriteria standar untuk pertandingan-pertandingan sepak bola kelas dunia. Ada 7 stadion baru yang dibangun dan 1 stadion yang direnovasi. Dan ke-8 stadion itu adalah Stadion Lusail, Stadion 974, Stadion Education City, Stadion International Khalifa, Stadion Al Tumama, Stadion Al Janoub, Stadion Al Bayt, dan Stadion Ahmad bin Ali. Dan ke-8 stadion di Qatar itu dilengkapi dengan sistem pendingin ruangan dan satu di antaranya memiliki atap yang bisa dibuka juga bisa ditutup. Dan hal ini diperlukan untuk bisa mengatasi iklim gurun khas Timur Tengah yang sangat ekstrim. Lalu total dana untuk pembangunan 8 stadion itu mencapai 154,7 T. Namun hanya akan ada 3 stadion yang bisa terus dipakai untuk lokasi pertandingan setelah Piala Dunia berakhir. Sementara 5 stadion lainnya itu akan dibongkar atau diubah untuk tujuan alternatif yang lainnya. Lalu alokasi yang kedua adalah infrastruktur. Jadi Qatar telah menggelontorkan dana investasi sebesar 557 T. Dan anggaran ini diantaranya digunakan untuk pembangunan jaringan transportasi umum Metro Doha atau kereta bawah tanah di Doha dan sekitarnya, bandara baru, jalan raya, hotel, serta jaringan komunikasi. Lalu pembangunan yang ketiga adalah bandara. Jadi Piala Dunia itu diperkirakan akan menyedot 1 juta pengunjung atau wisatawan ke Qatar. Dan tentunya bandara menjadi infrastruktur yang sangat penting dan perlu dipersiapkan. Dan Qatar itu nggak mau setengah-setengah. Qatar menyulap Bandara Internasional Hamad di Doha, dan Qatar bukan hanya menjadi lebih besar, tapi juga menjadi lebih megah. Dan saking bagusnya, bandara ini dinobatkan menjadi bandara terbaik di dunia tahun 2022 oleh Skytrax. Lalu Qatar juga melakukan perluasan terminal baru di Bandara Internasional Hamad hingga meningkatkan kapasitas bandara dari 40 juta penumpang per tahun menjadi 58 juta penumpang per tahun. Dan ekspansi tersebut juga menambah 39 gerbang bandara dari 140 gerbang bandara yang sudah ada. Lalu alokasi yang keempat adalah akomodasi. Jadi 1 juta pengunjung itu bukanlah angka yang mudah untuk negara kecil seperti Qatar bisa manage karena luasnya itu tidak lebih dari Provinsi Sulawesi Barat. Dan luas Qatar itu hanya 11.000 km persegi dengan jumlah pengunjung sekitar 2,9 juta jiwa atau tidak lebih banyak dari seperempat penduduk kota Jakarta yang mencapai 10,5 juta jiwa. Dan menurut sumber dari berbagai media, Qatar hanya bisa menyediakan 30.000 kamar hotel dan 80% dari kamar tersebut itu sudah dipesan oleh FIFA untuk menampung tim, ofisial, dan sponsor. Dan untuk meningkatkan jumlah akomodasi, panitia Qatar itu menawarkan kamar-kamar di apartemen yang tidak digunakan, villa, kabin, serta menyulap 2 kapal pesiar menjadi hotel terapung hingga membuat tenda tradisional yang ada di gurun-gurun. Namun kabarnya, ribuan pengunjung tetap tidak mendapatkan kamar dan mereka mengeluhkan akomodasi yang mereka dapatkan itu tidak layak, terlalu jauh dari lokasi, dan juga harganya terlalu mahal.
Lalu pembangunan yang kelima adalah transportasi. Jadi demi menyambut Piala Dunia tahun 2022, Qatar juga menyiapkan sistem transportasi canggih, yaitu Qatar Rail. Dan proyek ini diperkirakan menelan biaya hampir 45 miliar dolar Amerika. Dan proyek kereta bawah tanah Qatar ini mulai dibuka sejak tahun 2019, dan setelah dibangun selama kurang lebih 6 tahun, akhirnya kereta bawah tanah ini bisa menjadi cara baru untuk transportasi ke seluruh wilayah yang ada di Qatar. Lalu alokasi yang keenam adalah destinasi wisata. Jadi Qatar juga telah menyiapkan 5 destinasi wisata baru untuk menyambut pengunjung Piala Dunia, yaitu Winter Wonderland, The Outpost Al-Baran, Fuwairah Kid Beach, Kitaifan Island North, dan West Bay North Beach Project. Kalau ada yang penyebutannya salah, maaf ya, emang lidahnya nggak bisa bahasa Inggris. Nggak bisa bahasa Inggris. Lalu alokasi yang ketujuh adalah pengamanan. Jadi Qatar juga menyiapkan dana besar untuk menjamin keamanan saat penyelenggaraan Piala Dunia. Dan nilainya tidak tanggung-tanggung mencapai 15,4 T. Dan hal ini wajar mengingat banyaknya pemain kelas dunia yang ikut bertanding dalam pertandingan ini, juga akan dihadiri banyak wisatawan, juga orang-orang penting dari berbagai mancanegara. Misalnya adalah kepala negara, juga perwakilan dari negara-negara yang ikut bertanding dalam Piala Dunia. Selain itu, pengamanan juga dilakukan untuk mencegah aksi terorisme. Dan Qatar tentunya ingin menampilkan kemampuan terbaik dalam menjamin keamanan negaranya. Dan sebanyak 31.000 pasukan keamanan telah dikerahkan untuk mengamankan kegiatan Piala Dunia tahun 2022. Dan tuan rumah Qatar juga telah menjalin kesepakatan dengan 13 negara untuk turut membantu keamanan saat Piala Dunia berlangsung. Dan balik ke pertanyaan besarnya, berapa keuntungan penyelenggaraan Piala Dunia? Jadi keuntungan dari penjualan tiket, sponsor, maupun dari hak siar Piala Dunia itu diperkirakan mencapai 72 T. Namun ada juga media lain yang menyebutkan keuntungan bisa mencapai lebih dari 100 T. Dan angka ini sangat jauh dari pengeluaran yang telah digelontorkan oleh pemerintahan Qatar. Dan yang lebih menyedihkan, keuntungan dari penyelenggaraan Piala Dunia itu sama sekali bukan menjadi hak Qatar, melainkan menjadi hak milik FIFA. Ya, kalian tidak salah dengar, penyelenggaraan Piala Dunia adalah oleh FIFA dan maka pendapatannya pun menjadi hak milik FIFA 100% dan Qatar hanya menjadi tuan rumah dan tak berhak lagi atas segala pendapatan kegiatan selama Piala Dunia berlangsung. Jadi Qatar memang tidak mendapatkan keuntungan dari penyelenggaraan Piala Dunia. Namun meskipun begitu, Qatar akan mendapatkan pendapatan dari para wisatawan yang datang, baik itu pemain, ofisial, media, juga para penonton. Dan pendapatan yang diperoleh dari penerbangan menuju Qatar, hotel, wisata, transportasi umum, pusat pembelanjaan, restoran, souvenir, dan jasa-jasa lainnya, keuntungan itulah yang bisa didapatkan oleh negara Qatar, dan berdasarkan beberapa perhitungan, jumlahnya bisa mencapai 59 T. Dan jumlah ini tentunya masih jauh dari investasi yang telah dikeluarkan oleh Qatar dan tetap membuat Qatar rugi, alias tidak dapat menutup pengeluaran yang sebesar 3.500 T tadi. Dan Qatar tentunya tidak asal aja bisa mengeluarkan dana sebesar itu hanya untuk hal yang bersifat sia-sia. Jadi perekonomian Qatar itu diperkirakan oleh para ekonom dapat meningkat sebesar 20 miliar dolar sejak adanya penyelenggaraan Piala Dunia di tahun 2022 ini. Dan keuntungan yang diinginkan oleh Qatar itu sesungguhnya bukan sekedar keuntungan finansial jangka pendek, melainkan Qatar juga melakukannya untuk meningkatkan pariwisata jangka panjang. Dan sebagian besar investasi ini disebut sebagai bagian dari proyek investasi publik yang dikenal sebagai Visi Nasional Qatar tahun 2030. Lalu tidak hanya itu, Qatar juga melakukannya untuk mendapatkan perhatian dunia, memperoleh publikasi di seluruh dunia, dan meningkatkan citra positif baik dari segi keamanan investasi, pariwisata, serta meningkatkan status negara ke level yang lebih tinggi. Nah, itulah dia cerita tentang anggaran Piala Dunia Qatar tahun 2022. Bagaimana menurut kamu? Apakah Qatar sudah tepat dalam berinvestasi sebesar itu untuk Piala Dunia tahun 2022? Atau ini hanya berupa pemborosan yang sebenarnya tidak masuk akal? Dan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Semoga informasi ini bermanfaat buat kamu. Silahkan klik like kalau kamu suka dengan ceritanya. Dan silahkan share video ini kepada teman-teman kamu agar mereka juga tahu sedikit cerita di balik penyelenggaraan Piala Dunia Qatar tahun 2022. Next kita bahas apa nih? Komen ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!